Minggu ini kita mulai seri khotbah dengan tema Datanglah Kerajaan-Mu yang akan kita telaah lewat doa Bapa Kami. Silakan buka Injil Matius pasal 6, bisa buka Alkitab atau aplikasi dari HP saudara. Matius 6, kitab pertama Perjanjian Baru. Yesus akan ajarkan bagaimana berbicara dengannya, bagaimana berdoa. Judul kecil dari khotbah ini adalah Doa Bapa Kami di Waktu Genting. Satu hal yang Anda perlu ketahui saat kita mendalami makna doa Bapa Kami adalah doa itu penting, tapi ada kalanya doa menjadi hal yang kritis. Ada masa penting dalam hidup kita saat kita membuat keputusan, saat menghadapi keadaan yang akan menentukan jalan hidup kita di masa depan. Saya rasa sebagai bangsa kita semua sadar Pilpres nanti itu juga salah satu persimpangan yang kita akan lewati. Itu sebuah keputusan yang berdampak panjang yang kita harus buat sebagai bangsa. Kita mau dan bersedia sebagai gereja menjadi pendoa. Benar kan? Tapi pasti ada kalanya dalam perjalanan hidup kita di mana kita perlu berkomitmen supaya mata kita tertuju pada Tuhan. Istri saya, Desiree, dia punya karunia menunjukkan arah kemana kami harus pergi. Seringkali tepat, dia sepertinya selalu tahu jalan. Ada orang yang kira mereka tahu jalan. Kalau istri saya memang tahu dan selalu benar. Dia memang tahu jalan dan kemana kami harus pergi. Kami bisa saja lagi di suatu tempat, lalu dia tahu kami harus kemana dan paling cepat sampai. Sebenarnya saya enggan mengakuinya, tapi setelah 21 tahun bersama itu semua terbukti nyata. Penunjuk arahnya kuat sekali, sementara saya tidak terlalu peka. Kalau istri saya tahu saja arah utara, selatan, begitu. Saya buta jalan. Saya saja lupa parkir mobil di mana. Kalau Anda menunjukkan suatu tempat ke saya bisa sampai atau tidak. Saya memang sulit untuk mengingat jalan. Jadi ketika kami menikah, muncullah dinamika yang menarik dalam kehidupan kami. Karena saya mau menyetir sendiri, tapi tidak tahu jalan. Sedangkan istri saya tidak mau menyetir, tapi tahu. Jadi pada waktu saya menyetir, dia selalu mengarahkan saya kapan saya harus belok, begitu. Dia memberitahu saya kalau saya salah jalan, tapi sebagai suami yang baru menikah, saya tidak selalu menuruti arahannya dengan rendah hati dan bersyukur. Karena saya tidak terbiasa saja. Dan saya rasa kadang Tuhan sengaja lakukan itu untuk hiburan Tuhan. Coba kita persatukan mereka dan lihat waktu mereka lagi menyetir. Mungkin seru ya. Jadi begitulah kejadiannya. Lalu muncul GPS dan sekarang kami jadi setara. Sekarang saya bisa bertanya jalan kepada semua satelit. Saya tidak perlu bantuan dari istri saya lagi. Saya tergantung pada GPS. Bahkan sekarang ini saya bisa tahu harus pergi kemana. Saya bisa menyetir sendiri dari rumah ke gereja ratusan kali. Tapi saya sering melihat HP saya. Saya cek peta supaya tahu jalan mana yang dipilih. Dan itu yang membuat istri saya kesal. Dia bilang, kita sering lewat jalan ini, harusnya kamu sudah hafal. Iya, aku tahu, aku suka saja. Apakah ada yang seperti itu secara tidak sadar mengecek peta GPS? Saya juga baru tahu mengatur GPS penunjuk jalan dalam bentuk suara. Dan suara itu akan menunjukkan jalan. GPS suara yang saya set di HP saya adalah suara pria dengan aksen Australia. Tidak tahu juga kenapa. Tapi itu membuat saya membayangkan suara Hugh Jackman. Saya senang dengar petunjuk dengan suara itu. Oke, kemana lagi ini? Dia bilang, belok kiri. Dan oke, saya bisa lakukan itu. Saya bisa terima arahannya dengan baik. Entah kenapa. Jadi kita bisa mendengar arahan GPS saat mencari jalan. GPS memberitahu kapan belok, sudah seberapa jauh. Anda bisa mengetahui kapan akan ada persimpangan, ya kan? Dan ke arah mana Anda berbelok akan menentukan tujuan akhir Anda. Jadi Anda harus perhatikan. Sama juga dengan masa-masa genting di dalam hidup kita. Kemana kita harus pergi, kemana kita harus berbelok. Itu akan berdampak besar. Itu realitanya sekarang buat kita sebagai bangsa. Doa menjadi sangat penting. Kita perlu menyadari ada masanya doa sangat kritis dari yang kita bayangkan. Jadi saya mau menjelaskan masa genting itu jadi 3 kategori. Kategori pertama adalah keputusan yang penting.
Itu adalah masa genting dalam hidup, di mana Anda harus membuat keputusan yang dampaknya besar. Siapa yang akan Anda pacari, kuliah di mana, siapa yang akan Anda nikahi, nantinya kerja apa, sebagai bangsa yang akan menghadapi pilpres, siapa pilihan presiden kita nanti, itulah keputusan besar yang penting di masa genting. Kategori kedua adalah masa depan yang tidak pasti. Seperti sedang di jalan, Anda tidak tahu harus belok kemana, jadi Anda harus perhatikan dengan baik ke arah mana Anda pergi. Anda tidak tahu jalan itu, masa depan yang tidak pasti. Anda tidak tahu Anda akan dibawa kemana. Ada juga masa dalam hidup kita seperti kehilangan pekerjaan, jadi Anda harus cari pekerjaan yang berbeda. Dan mungkin karena dampak ekonomi atau ketidakpercayaan pada pemerintah, mungkin khawatir dengan kebijakan negara, sehingga masa depan semakin tidak pasti. Dan saat itulah kita memposisikan diri sebagai orang yang berdoa. Kategori ketiga adalah situasi sulit. Saat kita didiagnosa atau pasangan mengakui ada orang ketiga, atau rasa kesepian menguasai, atau adanya gangguan secara mental, Anda merasa tidak berdaya, Anda merasa dikepung oleh situasi-situasi sulit tersebut. Itulah saat kita perlu berhati-hati untuk berjalan bersama Tuhan tentang masa genting. Seringnya kita tidak sadar masa genting adalah masa penting. Tapi saat kita ingat masa itu, kita bisa lihat diri kita membuat keputusan penting. Sekarang kita sadar itu masa yang genting, tapi saat itu tidak. Kalau saja kita sadar, mungkin kita akan lebih bijak, lebih berhati-hati. Mungkin kita akan lebih strategis. Mungkin tanya Tuhan dulu, lebih bersandar ke hikmat Tuhan, tapi seringnya kita tidak sadar pada masa itu. Tapi sebagai bangsa, kita lebih peka. Mungkin kita tidak tahu persis, tapi kita punya kepekaan. Inilah masa genting. Jadi di persimpangan ini, Anda akan diperhadapkan dengan orang-orang yang berada di dua kubu. Yang satu melihat ke kanan, yang lainnya melihat ke kiri. Walaupun kedua jalan itu berbahaya, mereka juga kelihatan tidak yakin. Jadi saat dunia di sekitar kita terobsesi melihat ke kiri atau ke kanan, kita sebagai gereja harus melihat ke atas. Kita akan menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan bergantung penuh kepadanya. Matius 6 adalah Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa di masa-masa genting. Nah, di Matius 6, Yesus memulai pengajarannya dengan berbicara tentang hal yang dihindari pada saat berdoa. Di ayat 5 dia berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik." Jadi Yesus menyinggung pemimpin agama. Pada saat itu, dia berkata, "Kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti mereka." Oh begitu? Iya, jangan. Jangan seperti mereka. Karena hal inilah yang mereka lakukan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Sama artinya dengan orang yang tampil di panggung teater. Dan Yesus berkata, jangan seperti mereka. Karena waktu mereka berdoa, seperti sudah dilatih untuk penampilan. Mereka begitu supaya dilihat orang. Tuhan tidak tertarik dengan model relasi seperti ini. Di ayat 6 dia berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi Yesus berkata, ketika kamu berdoa, masuk ke kamar, tutup pintunya, berlutut dan berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan. Yesus memakai figur Bapa supaya kita berbicara pada Bapa yang bisa dipercaya dan penuh kasih. Pertanyaannya, saat Anda menghadapi masa-masa genting, apa hal tadi menjadi bagian dalam hidup Anda? Di mana Anda menyendiri bersama dengan Tuhan dan menutup pintu kamar dan Anda berdialog kepadanya sebagai seorang Bapa. Yesus bilang waktu kamu begitu, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Yesus menantang kita berdoa kepada Tuhan dengan cara yang kebanyakan dari kita tidak tahu sebelumnya.
Kebanyakan kita tumbuh dewasa, belajar doa-doa, menghafalkan doa-doa tertentu, begini cara berdoa, harus berdoa seperti ini cara yang benar. Tapi Yesus berkata, bukan itu yang seharusnya kamu pusingkan. Ayat 7 dan 8, Yesus bilang, dalam doamu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Banyak orang Yahudi menganggap doa sebagai ritual yang tidak hidup. Jadi doanya terus diulang-ulang. Doa Shema misalnya, diulang-ulang jam 9 pagi dan 9 malam. Entah mereka lagi di mana, doa ini diucapkan. Mereka juga punya 18 doa yang didoakan 3 kali sehari. Mereka punya doa khusus untuk setiap kegiatan agamawi mereka. Ketika bulan baru muncul, ada doa khusus untuk diucapkan. Saat meninggalkan kota, mereka juga ada doa khusus. Begitu juga saat memasuki kota. Waktu dengar kabar baik, mereka ada doa hafalan. Jadi semua doanya hanyalah sekedar pengulangan. Doa mereka diucapkan dari sesuatu yang sudah mereka hafalkan. Lalu Yesus berkata, waktu kamu berdoa, jangan seperti itu, tapi masuk ke kamar dan tutup pintunya. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga. Yesus juga memberi contoh doa yang Dia inginkan, doa Bapa kami. Jika Anda paham konteksnya, agak ironis Anda temukan doa Bapa kami jadi doa yang diucapkan banyak orang, di mana Yesus sudah memperingatkan hal ini sebelum mengajarkannya. Dengan kata lain, ini sudah jadi doa yang hanya diulang banyak orang. Kita tahu doa ini sejak kecil. Makanya dalam khotbah ini, kita mau memikirkan setiap kata yang kita doakan. Bagaimana Yesus mengundang kita berdoa kepada Tuhan. Di ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bagian ini yang kita dalami minggu ini. Yesus memulai dengan Bapa kami. Sampai pada poin ini, Yesus berbicara tentang Allah sebagai Bapa. Istilah itu tidak begitu umum, tapi ada banyak kejadian di Perjanjian Lama, Allah itu digambarkan sebagai seorang bapa. Jadi Yesus melakukan hal yang sama di Matius 6. Sekarang Dia sendiri yang memanggil Allah itu Bapa. Itu berbeda. Belum pernah ada yang seperti itu. Tidak ada rekaman seperti itu sebelumnya. Seorang sarjana Perjanjian Lama mendalami literatur doa masa Yahudi kuno, tapi dia tidak dapat menemukan satupun contoh doa yang menyatakan Allah sebagai Bapa, kata yang Yesus pakai. Frase Bapa kami menunjukkan hubungan yang erat, hubungan pribadi. Inilah dasar yang harus kita pahami saat kita berdoa kepada Tuhan. Ini hal yang besar, sangat besar, yang membuka kerinduan untuk berdoa di hidup kita. Membuka kunci kuasa doa dalam hidup kita. Kita jadi paham dasarnya, bahwa doa didasari atas hubungan yang intim di mana Allah sebagai Bapa dengan istilah yang digunakan di sini menunjukkan hubungan seperti keluarga, menggambarkan hubungan yang erat antara ayah dan anak. Jadi saat Yesus mulai berdoa, Dia mengejutkan pendengarnya, tapi juga mengundang mereka, mengizinkan mereka datang kepada Allah sebagai Bapa. Coba Anda pikirkan kebiasaan doa Anda, dasar dari hubungan Anda dengan Tuhan. Apa dasar hubungan Anda dengannya? Kebanyakan dari kita, entah sadar atau tidak, jadinya lebih seperti hubungan bisnis saat datang ke Tuhan. Atau dengan kata lain, hubungan kita ke Tuhan seperti atasan dan bawahan. Saat ada kontribusi bersama, di situ ada keuntungan bersama. Kerjasama yang baik antar kedua pihak memberikan keuntungan. Jika salah satu tidak diuntungkan dan kebutuhannya tidak dipenuhi, hubungan itu jadi buruk. Dan kita cenderung datang ke Tuhan begini. Waktu Tuhan tidak melakukan seperti yang kita harapkan, kita mulai merasa Dia tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Kita jadinya, saya sudah lakukan bagian saya. Saya sudah ke gereja. Saya sudah memberikan persembahan, saya juga melayani, saya pegang kesepakatan kita. Kenapa Tuhan tidak? Itu kan perjanjiannya. Kita pun mulai berekspektasi tinggi kepada Tuhan. Karena Tuhan harus lakukan itu. Atau seperti pekerjaan, jika Anda bekerja beberapa minggu, Anda dapat gaji, Anda pasti menantikannya. Karena Anda layak mendapatkannya. Anda bekerja dengan baik, atasan membayar Anda, tidak ada istilah
Terima kasih banyak, saya tidak menyangka akan diberkati begini. Tidak, pasti ada penantian tiap bulan Anda akan dibayar, karena Anda kan sudah berusaha. Jadi seperti ada sebuah ekspektasi. Saat kita datang ke Tuhan dengan cara kemitraan seperti itu, kita akan gampang kecewa. Karena Tuhan kelihatannya tidak sanggup atau kita tidak tahu Tuhan bisa dipercaya atau tidak, selayaknya rekan bisnis yang hanya berpikir tentang kepentingannya sendiri. Dan itu mengkhawatirkan. Lalu kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak tertarik kepada kita dan kita mulai sulit untuk mempercayainya. Padahal seharusnya pondasi dasar dari semua itu adalah hubungan Bapa dan anak. Bapa yang penuh kasih, yang bisa dipercaya. Bapa yang tidak pernah Anda miliki. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita saat kita datang kepadanya, bukan dengan syarat, tapi tanpa syarat. Kita adalah miliknya, melalui Yesus kita adalah anak-anaknya. Didasari oleh hubungan kasih. Richard Foster menulis, doa adalah hubungan saling mengasihi, saling menguatkan, saling bertumbuh dan terhubung dengan Allah semesta alam. Sebuah kasih yang melampaui akal akan menimbulkan respon. Mengasihi itu penting, bertaut erat dengan doa. Supaya doa jadi efektif, kita harus jadi orang yang mengasihi Tuhan. Beliau juga mengutip sajak seorang pelaut, yang berdoa dengan benar adalah yang mengasihi dengan benar. Doa yang sejati tidak datang dari kertakan gigi, melainkan dari jatuh cinta. Ini akan membuka kerinduan kita untuk berdoa. Doa penuh kuasa, yang berasal dari hubungan yang intim. Dampak lain dari frase Bapa Kami adalah Anda bisa langsung ke Tuhan kapan saja, di mana saja. Tidak perlu mengambil nomor antrian untuk bertemu dengannya. Dialah Bapa Anda. Waktu saya remaja, ayah saya adalah presiden dari sekolah Alkitab. Dan pada saat itu, belum ada handphone. Mungkin Anda sulit membayangkannya. Jadi dulu itu, kalau saya mau bicara dengan ayah saya harus telepon ke kantornya. Waktu saya telepon ke kantornya, asisten ayah saya akan angkat telepon. Saya tidak akan bilang, "Hei, apa boleh saya bicara dengan Presiden Eidelman? Apakah Pak Eidelman sibuk pada saat ini?" Saya tidak akan bilang begitu, karena pasti jawabannya, saya harus buat janji untuk bicara dengannya. Tapi kalau saya bilang, "Halo, ini Kyle. Boleh bicara dengan ayah saya?" Baik, akan disambungkan. Ya, tidak peduli apa yang dia lakukan, atau dia sedang bertemu dengan siapa, pasti dia akan terima. Karena saya adalah anaknya, saya berhubungan langsung dengannya. Tapi para mahasiswa di sana, mereka tidak seperti saya. Pihak fakultas dan staf juga tidak bisa begitu. Padahal bisa saja apa yang mereka butuhkan dari ayah saya lebih penting daripada telepon saya sebagai anak SD atau SMP saat itu. Tapi bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah hubungan kami. Makanya Yesus mulai Bapa Kami. Bisa saja Raja Kami, Tuhan Kami, Pencipta Kami. Itu semua bagus dan benar. Tapi Yesus mulai Bapa Kami, karena cara Anda memanggil seseorang ditentukan oleh seberapa dekat Anda dengan orang itu. Anda bisa saja memanggil seseorang dengan sebutan apa saja, tapi Anda pasti gunakan panggilan akrab. Jadi, Yesus memanggil Bapa Kami sebagai undangan kepada kita untuk hubungan dengan Bapa yang kita tidak terbiasa. Yesus berkata, Bapa Kami diikuti yang di surga. Dia bicara tentang kealahbapaan yang memberi penghiburan dan keamanan. Yesus bicara tentang Tuhan di surga yang memberi kita pandangan, kekuatan, menolong kita untuk percaya kepada Bapa kita. Alkitab bicara tentang surga. Alkitab tidak bicara tentang hal yang tidak nyata. Tapi surga adalah di luar batas dan waktu yang tidak terselami oleh kita, manusia. Artinya, saat Tuhan melihat waktu, dia tidak melihat perputaran detik demi detik, tapi dia melihat keseluruhan. Dia melihat segalanya, dia melihat gambaran besarnya. Dia melihat apa yang tidak bisa kita lihat, memahami yang tidak kita pahami. Kita percaya karena kebapaannya dan sifat surgawinya. Contoh menarik dalam kisah Ayub di Perjanjian Lama.
Hidup Ayub yang kelihatan sempurna tiba-tiba hancur dan kehilangan seluruh hartanya. Semua anaknya meninggal secara tragis. Ayub juga kena penyakit, sekujur tubuhnya luka. Keadaan Ayub benar-benar hancur kala itu. Dan dia mulai mempertanyakan kebapaan saat itu. Sifat alami Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Jika engkau mengasihiku, kenapa begini? Jika engkau sanggup, kenapa begini? Dia mulai meragukan Tuhan. Yang tertulis di Ayub pasal 38. Allah menjawab kepada Ayub. Ayat 2 dan 3. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayub pikir dirinya siapa? Dia pikir dia tahu apa yang dia katakan. Lalu Allah berkata, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, pasti Anda tidak mau dibilang begitu. Bersiaplah sebagai pria dan aku akan menanyai engkau. Bagaimana? Bagaimana kalau aku yang menanyai engkau? Dan itulah yang terjadi. Allah bertanya lagi, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Di manakah engkau? Ayub, tahukah engkau berapa volume air laut? Ayub, apa engkau menentukan kapan matahari terbit dan terbenam? Pernahkah engkau cari tahu? Pernahkah engkau cari tahu bagaimana laut dipenuhi air? Atau betapa luasnya dunia ini? Berapa banyak kepingan salju yang akan meleleh? Kau tahu bagaimana cahaya bergerak? Apa kau yang menentukan arah aliran air? Apa engkau bisa menggerakkan rasi bintang? Bisakah kau lakukan itu? Allah mulai memberi penjelasan. Dia mengerti, kita tidak. Dia melihat apa yang tidak kita lihat. Walaupun pada saat ini dunia terasa berputar terus-menerus, tapi di dalam kendalinya. Allah tidak berusaha menjelaskan semuanya kepada Ayub. Allah tidak bilang, begini Ayub, aku akan menjelaskan semuanya. Aku akan menunjukkan padamu rentang waktu dalam setahun. Hidupmu kira-kira akan begini. Ini perubahan hidupmu dalam setahun. Allah tidak begitu. Allah tidak bilang, begini Ayub, aku mau bicara tentang tahun 2016. Di tahun 2016 akan ada ribuan orang di negara Amerika berkumpul dan mereka akan mendengar kisah hidupmu. Di antara mereka akan mengalami masa sulit dan mereka akan mendengar kisahmu. Dan bagaimana responmu dan apa yang hilang akan kembali kepadamu. Mereka akan dengar dan terinspirasi. Tapi Allah tidak begitu. Sebaliknya, Allah tanya, bisa pindahkan rasi bintang? Kalau bisa, ayo bicara. Kalau tidak, akulah Allah, kamu bukan. Yesaya 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan begitu melegakan Tuhan kita yang tidak terbatas, tidak perlu menjelaskan dirinya. Pasal 40 ayat 4, Ayub merespon, sesungguhnya aku ini terlalu hina, jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu, mulutku kututup dengan tangan. Jadi, Allah membiarkan Ayub untuk melihat siapa Allah sebenarnya. Allah Bapa, surgawi kita. Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan bukanlah kata yang biasa dipakai sehari-hari. Kata ini belum dibaharui di versi Alkitab kontemporer, karena belum ada kata yang cocok untuk kata tersebut. Tidak sama dengan kata hormat, lebih kuat dari itu. Tidak sama dengan kata prioritas, artinya mengakui Allah memiliki kategorinya sendiri. Dikuduskan artinya mengakui dia berada di level yang jauh. Ide utama kata tersebut adalah untuk memisahkan, untuk membuat sesuatu kudus dan yang utama. Jadi di doa kita, kata itu bentuk penyembahan kita. Kita menguduskan namanya. Kita sedang bilang tiada yang sepertimu. Harapan kami di dalammu, tapi yang sering terjadi, kebanyakan doa-doa kita cenderung mengungkapkan hal yang lain. Seperti kita jadikan hal lain yang lebih utama dalam hidup. Mungkin itu situasi keuangan kita, atau mungkin hubungan romantisme kita, atau mungkin
calon presiden yang kita pilih, kita mulai taruh harapan ke hal-hal itu. Kita berusaha mencari kekuatan dari situ. Kita datang kepada Tuhan, tapi terobsesi dengan hal-hal itu. Kenapa? Karena kita kuduskan. Kita jadikan mereka fokus hidup. Dan roh kita naik turun karena hal-hal itu. Tapi kalau kita sengaja berdoa kepada Tuhan untuk menguduskan namanya, itu semua bisa dikesampingkan. Kita sendiri akan lihat bahwa Tuhan yang layak disembah, Dia bisa dipercaya, sumber harapan dan damai, dan hal-hal lain bisa dipulihkan. Jadi dalam doa kita, khususnya di masa genting ini, seharusnya kita cenderung untuk terobsesi dengan Sang Penggerak gunung, daripada dengan gunung itu sendiri. Benar? Kita harus lebih memperhatikan Tuhan yang sebenarnya, dan apa yang bisa Dia lakukan. Jadi, Yesus berdoa Bapa kami, dan doa ini juga doa kita. Semuanya tentang hubungan yang diizinkan terjadi dengan Allah Bapa lewat Kristus. Bahwa kita telah diadopsi melalui Yesus. Tidak semua orang dapat keistimewaan ini. Tidak semua bisa datang kepada Tuhan dan memanggilnya Bapa. Yang bisa, yang percaya pada Yesus. Saya akan berdoa untuk kita semua. Saya mohon kepada Anda jangan langsung pulang. Saya meminta kepada kita semua sebagai gereja untuk meluangkan waktu beberapa menit saja. Ada beberapa lagu pujian yang bisa kita latih untuk memuji Dia. Kita tempatkan Dia pada tempatnya. Dan kita kuduskan namanya. Kalau Anda butuh berbicara dengan seseorang tentang hubungan Anda dengan Tuhan, atau apa artinya menjadikan Allah sebagai Bapa dalam hidup Anda, silakan bertemu dengan saya. Saya mohon jangan langsung pulang. Sebagai gereja, kita tidak mau ke kiri atau ke kanan, tapi melihat ke atas dan beriman pada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber harapan kami. Terima kasih karena Engkaulah Sang Pencipta, Raja dan Tuhan dan Bapa kami. Aku berdoa agar kami merasakan kebapaan-Mu dan keagungan-Mu. Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan di tempat yang maha tinggi. Segala sesuatu di hidup kami berada di posisi yang tepat. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu. Kami akui Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam. Engkau Bapa yang pengasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa poin sebelum menyembah. Beberapa hal. Pertama, pahami bahwa Anda tidak bisa mengendalikan Tuhan. Tuhan tidak dinominasikan, Dia tidak ditunjuk, Dia tidak dipilih, jadi Dia tidak bisa disingkirkan atau diberhentikan. Pemerintahannya besar dan Dia memerintah selamanya. Posisinya sudah ditentukan dan rancangannya tidak bisa dielakkan. Tuhan tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diberi label. Dia terlalu besar, Dia bukan kapitalis ataupun sosialis, Dia bukan demokrat ataupun republik. Tidak seorang pun dapat mengklaim itu. Semua orang ingin berkata, Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak kita, Tuhan tidak di pihakmu. Tahu Tuhan di pihak siapa? Tuhan di pihaknya sendiri. Dia di pihaknya sendiri. Tuhan tidak perlu kita agar namanya terkenal, dan Dia tidak butuh kita untuk meyakinkan orang bahwa Dia sosok yang kreatif dan keren dan relevan. Dialah Tuhan. Anda tidak bisa kontrol Dia, Anda tidak bisa membatasinya. Dia duduk di tahtanya yang maha tinggi. Anda tidak bisa menolak kehendaknya. Anda tidak bisa membatasi kuasanya atau yurisdiksinya Tuhan. Bumi ini adalah pijakan kakinya. Benar? Anda tidak bisa mengejutkan Tuhan atau membuat Dia lengah atau membuat Dia syok. Setelah pemilu, Tuhan tidak akan berkata, tidak menyangka hasilnya itu. Tuhan tidak akan bilang begitu. Setelah Mahkamah Agung memutuskan, Tuhan tidak akan lihat Roh Kudus dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ini? Bukan begitu Tuhan bekerja. Keputusannya tidak bisa dibatalkan. Firman-Nya tidak pernah ditolak. Dia di atas segalanya. Dia melampaui segalanya. Dia ada di mana saja. Maha tahu, maha kuasa, dan yang memilih para penguasa dan semua bangsa seperti pion di atas papan catur. Seperti di Kolose 1 ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah Bapa kita. Mari kita bangkit berdiri, menyembah Dia dan memposisikan Dia.